Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan Bituqa, belajar Al-Quran itu mudah melalui tafsir Al-Muyassar, di mana kali ini kita akan baca dan urai surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Setelah pada pertemuan pertama ya, kita Al-Fatihah, sekarang Al-Baqarah 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradih. Alif Lam Mim. Hadhil huruf wa ghairuha minal huruf al-muqatta'ah. Fi awail suwar fiha isyaratun ila i'jazil Qur'an. Jadi huruf-huruf yang terputus-putus itu, yang hanya merupakan huruf-huruf itu yang ada di banyak awal surat, adalah merupakan mukjizat dari Al-Quran. Di mana ini tantangan bagi siapapun untuk bisa menjelaskan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tentunya Alif Lam Mim itu makna persisnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam banyak hal kita mengenal istilah dunia sandi, dunia barcode, di mana bahasanya hanya dipahami oleh mereka yang mengerti maksud daripada bahasa itu, dan itu adalah lingkungan khusus. Maka tentunya awalan surat yang berupa huruf-huruf itu menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana membuka rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, yang tentunya bisa dikaitkan dengan teknologi barcode atau teknologi sandi. Kita kalau dalam dunia kimia itu juga ada rumus-rumus kimia yang berdiri di dalamnya itu simbol-simbol. Ada yang berupa huruf, ada yang berupa angka. Yang tahu siapa? Ya ahli kimianya. Nah ini penting. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, dzalikal kitabu, inilah kitab. La raiba, yang tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, menjadi petunjuk, lil muttaqina, bagi orang yang bertakwa. Dzalikal Qur'an wal kitab al-azim alladzi la syakka annahum min indillah. Fala yasihu ayyartaba fi ahadun liwuduhi yantafi'u bihil muttaqun bil ilmi an-nafi' wal amal as-salih wa hum alladzina yakhafuna Allah wa yattabi'una ahkamah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk, hudal lil muttaqin. Artinya apa? Al-Quran ini adalah kitab yang agung. Ya, kitab yang agung. Kitab yang agung, yang tidak ada keraguan bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh orang-orang beriman itu ragu apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, karena memang penjelasannya sangat akurat. Begitupun kitab ini adalah yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa, yang yantafi'u bil muttaqun bil ilmi an-nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, wal amal as-salih, dan amal yang saleh, wa humul ladzina yakhafuna Allah wa yattabi'una ahkamah. Mereka orang muttaqun itu adalah orang yang takut kepada Allah dan mengikuti hukum-hukumnya. Maka dzalikal kitabu la raiba fi, ini
kitab, yakni Al-Quran, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Tidak ada. Dia adalah hudan lil muttaqin, ya, tunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita tahu dalam surat Ar-Rahman misalnya, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah itu menyampaikan bahwa dirinya adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Seperti dalam uraian basmalah kemarin, yang kasihnya menyentuh seluruh makhluk, yang rahmatnya menyentuh seluruh makhluk. Allamal Qur'an. Nah, Allah adalah yang mengajarkan langsung kepada kita itu Al-Quran. Jadi Allah guru, Maha Guru yang mengajarkan Al-Quran. Artinya apa? Hadzal kitab, yakni Al-Quranul Azim, adalah kitab yang pertama kali dan diutamakan sekali oleh kaum muslimin untuk dipelajari. Nah, jadi istilahnya fondasi dasarnya itu adalah Al-Quran. Seperti yang pernah dilakukan oleh para salafus solehin, Imam Syafi'i juga demikian. Di usia-usia belianya, usia-usia anak-anak ya, beliau sudah hafal Quran di usia 10 tahunan itu. Nah, ini penting. Jadi kalau sekarang kita mendengar istilah belajar merdeka misalnya, pondasinya Al-Quran dulu. Baru kemudian pilihan, penajaman. Kalau Imam Syafi'i, penajamannya ke hadis, ilmu hadis. Jadi setelah hafal Quran, beliau belajar ilmu hadis sampai hafal muwatta. Dan di usia 20 tahun beliau doktor hadis. Kalau sekarang orang menyebut doktor hadis karena dipresentasikan langsung Imam penyusun daripada muwatta itu di Madinah, Imam Malik. Nah, Ibnu Sina juga demikian. Al-Quran dulu dipelajari, ya, Al-Quran dulu dipelajari sampai di usia 10 tahun beliau hafal. Setelah itu pilihan, penajaman, ya, jurusan, yaitu kedokteran. Al-Quran, lalu belajar ilmu kedokteran. Apa yang terjadi? Umur 16 tahun beliau bergelar dokter. Umur 16 tahun bergelar dokter. Yaitu dengan kemampuannya waktu itu mengobati penyakit daripada petinggi negeri. Siapa itu? Mansur namanya. Nah, jadi dzalikal kitabu la raiba fi, yang dimaksud dzalikal kitabu adalah Alkitab ini adalah Al-Qur'an. La raiba, yang tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Kenapa la raiba? Karena apa? Semua yang disampaikan Al-Quran yang dahulu, yang saat itu sampai yang akan datang benar adanya, nyata adanya. Nyata adanya. Al-Quran bicara tentang laut yang ada sekat di antara dua lautan. Layab Ghian misalnya. Ini Al-Quran menyampaikan, baru abad-abad sekarang orang mau dan bisa melihat, oh ada ya ternyata. Lalu pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad ketika itu yang menerima wahyu tentang Layab Ghian, dua lautan yang tidak saling melampaui, apa pernah ke sana? Tidak pernah. Nabi pernah, ada Al-Quran menyampaikan ada gunung api bawah laut. Apa Nabi pernah mengunjungi tempat itu? Tidak pernah. Nabi mendapat wahyu yang menyampaikan ada gunung api di bawah laut. Nah, ini contoh. Itu adalah bagian daripada lartaba lil mu'minin. Tidak ada keraguan bagi orang beriman tentang kebenaran Al-Quran itu. Nah, di situ kemudian dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga setelah hudal lil muttaqin, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sifat-sifat muttaqin itu adalah yu'minuna bil ghaib. Alladzina, yaitu mereka-mereka itu yu'minuna yang beriman bil ghaib, dengan yang gaib. Yang pertama. Yang kedua, yaqimuna, dan mereka menegakkan as-sholata, salat. Wa mimma, dan sebagian apa razaqnahum yang aku berikan kepada mereka yunfikuna, mereka infakkan. Wa humul ladzina yusaddiquna bil ghaib alladzi la tutrikuhu hawashu wa la uluquluhum wahda li'annahu la ya'rifu illa bi wahyillah ila rusulih
mithlul iman bil malaikah wal jannah wan nar wa ghairi dzalik mimma akhbarallahu bi au akhbar bi rasuluh. Jadi orang-orang muttaqin itu adalah orang yang yu'minuna bil ghaib, yang tidak nampak. Yang tidak nampak. Orang-orang yang sok rasional itu kan percaya kepada yang nampak saja, yang tidak nampak dia tidak percaya. Maka pernah ada seorang ateis datang kepada kiai. Dia tanya, tunjukkan kepada saya Pak Kiai wujud daripada Allah. Tunjukkan kepada saya Pak Kiai takdir. Tunjukkan kepada saya bukti bahwa setan itu merasa sakit kalau dimasukkan ke neraka. Maka usai bertanya demikian, ditampar itu murid di orang tamu. Wah gitu pipinya. Kaget lupa ya kok marah. Oh saya tidak marah. Kamu tanya saya menjawab. Loh apa jawabannya itu? Tamparan saya. Loh apa hubungannya dengan pertanyaan saya? Kata Pak Yai tadi. Kamu saya tampar. Sakit enggak? Sakit. Sakit. Pertanyaan saya. Bentuk fisik sakit itu seperti apa? Persegi, segitiga, bulat. Wah, ya enggak kelihatan bentuknya. Ya begitu pun wujud Allah enggak kelihatan. Tapi kehadiran Allah nyata. Takdir. Itu jawabannya ada di situ. Kamu semalam ngimpi enggak? Atau kemarin-kemarin pernah enggak membayangkan kamu akan ditampar hari ini? Tidak. Yaitu takdir. Kita mendapati sesuatu, tempat atau kejadian. Dan itu kadang di luar perhitungan kita. Itu takdir. Kamu gak tahu seperti apa. Bagaimana? Maka kamu saya tampar tadi takdir. Kamu gak pernah bayangkan kok. Memang takdirnya kamu hari ini ditampar. Wasilahnya kamu tanya. Wasilahnya kamu ketemu saya. Saya ini memerankan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Nampar kamu dari pertanyaan kamu. Nah, yang ketiga. Kamu tanya tentang setan. Apakah dia sakit kalau masuk dalam neraka. Padahal dia api, ketemu api. Nah saya mau tanya. Tadi yang nampar saya apa? Tangan kan? Yang nampar kamu tuh apa? Tangan. Yang ditampar? Pipi. Pipi kulit. Tangan kulit. Sakit gak? Kulit ditamparkan ke kulit. Ya sakit. Nah itulah. Semua itu hukum Allah. Hukum Allah itu atas segala hal. Allah berkuasa untuk menentukan. Seperti halnya kalau misalnya ketika itu Nabi Ibrahim diputuskan untuk dieksekusi. Lemparkan ke dalam bara api. Hukum Allah berlaku, yang namanya api itu panas. Tapi Allah berhak atas sebuah hukum. Yang panas berubah jadi ya narukuni bartawasalam. Bahwa kemudian api yang tidak membakar, tidak melukai tubuhnya Ibrahim. Itu karena hukum Allah berlaku. Di mana Allah menyatakan ya narukuni bartawasalam. Api dingin. Ya dingin. Maka demikianlah kemudian gaib itu kita beriman. Maka di situ al-iman kalimatun jami'ah lil iqrar billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadar khairi wa syarri wa tasdiqil. Iqrar bil qaul wal amal bil qalb wal lisan wal jawarih. Jadi lengkapnya iman itu kalimat yang menampung seluruh pernyataan. Yang menyatakan bahwa iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Serta membenarkan ikrar itu, mempercayai ikrar itu. Bil qauli wal amal, bil qalbi wal lisan wal jawarih. Ucapan, perbuatan, hati, mulut dan juga anggota tubuh, gerakan, bahasa tubuh. Itu. Nah, kemudian yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Yani wa hum ma'a tasdiqihim bil ghaib yuhafidun ala ada'is shalah fi mawaqitiha adaan sahihan. Wifqa ma syara Allah li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak cukup berhenti dalam aku beriman saja, tapi secara real dibuktikan dia mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dia menginfakkan sebagian harta. Artinya begini, iman itu akar. Ya, iman itu akar. Gak nampak kan akar karena terhujam di bawah tanah.
Nah, yang menjulang ke atas itu namanya pohon. Nah, pohon itu amal solehnya. Ya, demikian begitu. Iman itu akar, pohonnya adalah amal soleh. Itu pohonnya amal soleh itu. Maka orang yang mengaku beriman tunjukkan. Gak cukup dengan hanya saya mengaku beriman saja. Apa? Buktinya iqamatus shalah wa ita'uz zakah. Ini mendirikan sholat. Makanya dalam banyak hal hadis-hadis menyatakan salah satunya bahwa orang beriman la yu'minu hatta yuhibba li akhi. Contoh begitu, tidak sempurna iman seseorang sampai ia bisa menghargai orang lain seperti menghargai dirinya sendiri. Artinya iman ditunjukkan pada lelaku sosial. Bentuknya adalah penghargaan. Maka kalau orang tidak bisa menghargai orang lain, dia egois hanya menghargai dirinya sendiri, ya imannya tipis itu. Makanya sempurnanya iman di situ. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Berikutnya, tandanya orang bertakwa di samping iman bil ghaibi, iqamah shalah, ita zakah, yaitu walladzina orang-orang yu'minuna beriman bima terhadap apa anzalallah bima walladzina yu'min ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ma unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Dengan apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan sebelum kamu. Wa bil akhirati, dan terhadap akhirat hum mereka itu yuqinun, yakin. Iman kepada unzila ilaik, yakni Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, yaitu kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Suhufi Ibrahim, dan seterusnya. Maka walladzina yusaddiquna bima unzila ilaika ayyuhar rasul minal Qur'an wa bima unzila ilaika minal hikmah wa as-sunnah wa bikulli ma unzila min qablik ala rasul min kutub kat-Taurat wal Injil. Ini. Jadi beriman kepada Al-Qur'an, hikmah, dan juga suhuf-suhuf yang ada pada para nabi, para rasul sebelum itu, dan juga Taurat, Injil, dan seterusnya itu. Dan semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi punya misi. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Menyampaikan kepada seluruh manusia supaya menyembah hanya kepada Allah. Ulaika ala hutam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu ulaika ala hudan, selalu mendapat petunjuk. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu humul muflihuna, orang-orang yang beruntung. Di situ disebutkan ulaika ala hutam mir rabbihim. Kalau kita ingin menjadi orang yang selalu mendapat hidayah atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita mau atau berkeinginan menjadi orang yang beruntung, 5 langkah kita lakukan. Iman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat, sedekah itu. Nah, kemudian iman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, ini panduan. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa manajemen begini. Muflihun, muflih itu sukses. Maka kalau kita iman sukses, kita harus melakukan 5 langkah. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa razaqnahum rizqan ladzina unzila min qablik. Nah, ini apa? Wa bil akhirati hum yuqinun, yakin kepada akhirat. Apa itu 5 langkah? Langkah pertama, idealisme. Nah, orang harus punya idealisme. Misalkan megawe ya sitok kuwi ditekuni sampai sukses. Belajar ditekuni ilmu itu sampai sukses. Itu namanya idealis. Ora kok setengah mateng buki pindah lagi, setengah mateng buki pindah lagi, tidak. Idealisme, punya idealisme, ada sesuatu yang diperjuangkan. Walaupun kadang lelah, berat, pahit, dan seterusnya. Wa yaqimunas shalah, artinya apa? Orang punya disiplin. Salat itu gambaran daripada disiplin. Salah satunya. Karena orang melakukan salat itu harus punya sifat disiplin. Karena ada waktu yang ditentukan. Kita mau kuta. Ketika waktunya tiba ya salat. Maka kunci kedua sukses adalah di samping idealisme adalah disiplin. Wa mimma razaqnahum yunfikun, kerja. Nah, kerja semangat. Kerja keras, cerdas, ikhlas. Ya. Kan gak bisa kita
infak, kita sedekah, uang misalnya kalau nggak punya uang. Nah nggak punya uang kenapa? Karena kita kerja. Kalau kita kepengen dapat uang ya kerja. Maka orang-orang yang sukses itu harus punya idealisme, punya disiplin, dan bekerja keras. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Punya panduan. Jadi ada teori-teori, ada referensi-referensi, ada literasi yang dipakai sebagai pembimbing atas jalan yang ditempuh itu. Jadi kalau orang mau melakukan suatu ikhtiar pabrik, misalkan bikin usaha roti, ada tutorialnya, nggak ngawur, ada hukum-hukum yang bisa dipakai untuk pedoman. Nah, itu. Dan yang terakhir wabil akhirat yuqinun. Artinya apa? Prospek, yakin bahwa hari akhir itu lebih baik. Artinya akhirat itu masa depan. Yakin, maka di situ orang kerja, orang beruntung, itu syaratnya. Yang terakhir adalah optimis bahwa hari esok lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari esok lebih baik. Nah, inilah uraian tentang tafsir Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.